Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah kita masih diberi banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat segala hal yang ada di dunia ini, dan tentunya yang terbaik, yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sering-seringlah kita bersolawat kepada beliau agar kita memperoleh syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Pada hari ini Ustazah akan menyampaikan sedikit nasihat untuk diri Ustazah sendiri dan juga nasihat untuk Antuna, bahwa Syekh Al-Utsaimin pernah berkata, seorang penuntut ilmu jika tidak menghiasi dengan akhlak yang mulia, maka tidak ada faidah menuntut ilmunya. Ulama zaman dahulu sebelum mereka menuntut ilmu, yang pertama dipelajari adalah adabnya. Bahkan adab dipelajari lebih lama daripada ilmu yang dipelajarinya. Nah, di sini kita setiap hari menuntut ilmu, kita setiap hari belajar, tidak mesti di sekolah, tidak mesti di pondok, tetapi dari hal apapun kita dapat belajar, dari hal apapun kita dapat menuntut ilmu dalam kebaikan. Tentunya adab dan akhlak inilah yang perlu diperhatikan. Yang terutama sekarang adalah Antuna sedang berada di rumah, tentunya banyak bermuamalah dengan orang tua. Setiap harinya bersama dengan orang tua, dengan saudara-saudara. Jadi perbaikilah selalu adab dan akhlak Antuna dengan para orang tua. Berbaik-baiklah, berlemah lembutlah kepada beliau, dan juga kepada siapapun yang ada di sekitar Antuna, kepada guru-guru, kepada para ustazah yang mengajarkan ilmu, yang memberikan ilmu-ilmunya. Maka setiap kita bermuamalah, jaga adab akhlaknya. Sadarilah bahwa Antuna adalah seorang penuntut ilmu yang berakhlak mulia. Pada hari ini, insya Allah, Ustazah akan membahas program linier 2 variabel. Ya, materi yang lalu adalah materi induksi matematika. Dan alhamdulillah materi induksi matematika sudah selesai dipelajari. Mudah-mudahan Antuna dapat memahaminya dengan baik, dan nilai-nilai juga sudah Ustazah rekap, sudah ada nilainya pada Ustazah. Jadi tidak ada ulangan hariannya yang khusus untuk induksi matematika, karena memang dari latihan setiap harinya pun insya Allah sudah mencakup dan mencukupi untuk nilai ulangan harian. Nah, untuk hari ini insya Allah kita akan membahas program linier 2 variabel. Tapi sebelum masuk ke dalam materi, Ustazah selalu ingatkan kembali, setiap Antuna masuk materi e-learning, masuk ke e-learning, sebelum mencari materi yang akan kita pelajari hari ini, Antuna tolong masuk dulu ke materi presensi matematika. Di sana Antuna bisa
mengirimkan nama Antuna dan memberikan keterangan bahwa Antuna hadir mengikuti. Sebelum masuk pada pembahasan materi, Ustazah ingatkan dulu kepada Antuna untuk bersiap kondisi fisik dan psikisnya dalam keadaan siap menerima materi. Persiapkan buku tulis, buku paket, kemudian alat tulisnya. Jadi jika ada hal-hal yang perlu dicatat, silakan dicatat di buku tulisnya. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan segera kepada Ustazah. Gitu ya. Sekarang Antuna persiapkan diri Antuna untuk siap menerima materi. Program linier 2 variabel. Nah, kalau 2 variabel, seperti halnya pertidaksamaan dulu ya. Nah, di sini ada pertidaksamaan linier 2 variabel. Pertidaksamaan berarti itu adalah kalimat terbuka. Nah, apa itu kalimat terbuka? Masih ingat gak? Kalimat terbuka itu adalah pernyataan matematika yang belum tentu benar atau salahnya. Jadi kita harus membuktikan terlebih dahulu apakah pernyataan itu benar atau salah. Nah, itu kalimat terbuka. Nah, ini ada pertidaksamaan. Nah, ada persamaan, ada pertidaksamaan. Kalau persamaan tentunya lambangnya adalah sama dengan. Kalau pertidaksamaan ini dia mengandung lambang ketidaksamaan, yaitu ada 4 lambangnya, yaitu ada kurang dari, sama dengan, lebih dari, dan lebih dari, sama dengan. Nah, itu adalah lambang pertidaksamaan. Nah, untuk bentuknya, untuk bentuk pertidaksamaan linier 2 variabel, nah itu apa sih pertidaksamaan linier 2 variabel? Nah, berarti sebuah pertidaksamaan yang memiliki 2 variabel. Biasanya variabelnya yang kita gunakan adalah X dan Y, ya. Nah, di sini ada 4 bentuk pertidaksamaan linier 2 variabel. Ada contohnya misal AX, A dan B dan C di sini adalah sebagai angka ya. Jadi angka. Jadi A dan B itu sebagai koefisien dan C sebagai konstanta. Ya, diingat kembali. Nah, ada A dan B sebagai koefisien, kemudian X dan Y sebagai variabel, dan C sebagai konstanta. Nah, di sini ada 4 bentuk, jadi sama saja ya untuk angkanya, untuk hurufnya atau variabel yang digunakan, hanya yang berbeda adalah tanda ketidaksamaannya. Ada kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Ini adalah bentuk umum dari pertidaksamaan linier 2 variabel. Yang pernah kita pelajari di kelas 10 itu adalah hanya pertidaksamaan linier 2 variabel. Jadi hanya pertidaksamaannya saja. Kita mencari himpunan penyelesaian atau X dan Y-nya berapa. Nah, itu hanya itu. Nah, kalau sekarang di program linier 2 variabel, ini berarti yang namanya program itu terdiri dari beberapa sistem. Ya, jadi tidak hanya satu pertidaksamaan liniernya, tetapi ada 2 bahkan lebih. Nah, ini adalah program linier pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, nanti Antuna bisa lihat juga ya di buku paket ini halaman 32 ini. Halaman 32 mengenai materi yang sedang kita pelajari di sini ya. Lihat buku paketnya. Nah, nanti kita akan banyak berkata atau menemukan kata-kata daerah himpunan penyelesaian. Nah, karena ini adalah sistem yang kita cari solusinya gitu, bukan hanya pertidaksamaan. Nah, perhatikan di sini sebelum kita mulai ke soal-soal atau contoh soal maupun mengerjakan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, ini perhatikan dulu ada 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, lihat koefisien Y ya, koefisien Y. Nah, koefisien Y itu berarti angka yang ada di depan huruf Y ya. Jika angkanya itu lebih dari 0, berarti kalau lebih dari 0 itu berarti tandanya positif. Ya, angkanya positif berarti dari 1, 2, 3 dan seterusnya ke sana, ke arah kanan.
Nah, jika kurang dari 0, nah kurang dari 0 di sini adalah negatif, maka tandanya negatif. Ya, tandanya negatif. Nah, kemudian yang kedua, jika dilihat tanda pertidaksamaannya ini nih. Jika lebih atau lebih dari sama dengan, tentunya tandanya positif. Ya kan, kalau lebih dari itu kan tentunya positif. Nah, jika kurang atau kurang dari sama dengan, maka tandanya negatif. Nah, nanti dari tanda koefisien Y, kemudian tanda ketidaksamaannya dilihat, jika positif ketemu positif, maka nanti tentunya hasilnya daerahnya daerah yang bernilai positif. Kemudian jika positif sama negatif, nah tentunya nanti daerahnya yang bernilai negatif. Nah, ini apa daerah bernilai positif negatif? Ini kita nanti akan menggambar sistem atau program pertidaksamaan linear ini pada sebuah bidang kartesius. Jadi, kalau pada pertidaksamaan linear satu variabel atau dua variabel, kita hanya mencari himpunan penyelesaiannya saja. Jadi, tidak digambar pun tidak masalah ya. Tapi kalau di sini di program linear dua variabel, maka kita harus menggambar daerahnya itu ada di sebelah mana dari beberapa pertidaksamaan linear yang disajikan. Nah, kemudian yang ketiga, jika pertidaksamaan bertanda lebih atau kurang dari, maka garis digambar putus-putus. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan ada lebih dari sama dengan, ada sama dengannya, atau kurang dari sama dengan, maka garisnya digambar tidak terputus ya, tidak terputus. Jadi lurus, tidak terputus. Nah, kalau tidak ada sama dengannya, maka garisnya digambarnya putus-putus. Sekarang kita mulai masuk ke contoh yang pertama. Ya, contoh yang pertama bisa dilihat di buku paket juga ada. Nah, Ustazah mau coba praktekkan cara melukis atau mengetahui daerah himpunan penyelesaian. Nah, daerah himpunan penyelesaian itu disingkat DHP ya, daerah himpunan penyelesaian. SPTLDP ini apa? Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini ada 4 ya. Pertidaksamaan ini 1, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Nah, kita cara mengerjakannya bagaimana ini? Nah, kita lihat dulu di sini misalkan yang pertama untuk memudahkan biasanya Ustazah lakukan ini. Misal, ini yang pertama ya. Misal X sama dengan 0 ya. Jika X sama dengan 0, di sini X-nya 0, maka 5 kali 0, 0, maka 3Y, kita seperti ini ya, 3Y jadi sama dengan 15. Ini memang pertidaksamaan, tapi untuk memudahkan menghitung kita menggunakan sama dengan. Jadi Y sama dengan 15 per 3 sama dengan 5. Nah, maka koordinatnya adalah 0,5. Dari mana? Ini X ya, X-nya 0, Y-nya 5. Nah, sekarang misal Y sama dengan 0. Nah, sekarang kalau Y-nya yang 0. Jika Y yang 0, maka 5X sama ya. 5X sama dengan 15. Maka X sama dengan 3. Nah, berarti di sini apa koordinatnya? Koordinatnya di sini adalah 3,0. Jangan tertukar ya. 3,0. Ya. Kemudian sekarang yang ini. Yang ini di sini 3X. Nah, sama jika X sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 5Y sama dengan 15 gitu ya di sini. Jadi Y sama dengan 3. Maka diperoleh 0,3. Nah, sekarang jika Y-nya yang sama dengan 0, maka jika Y sama dengan 0, maka 3X sama dengan 15. Maka X sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5.
Berarti di sini 5, berapa? 0. Ya. Ini untuk apa? Nanti sebelum kita menggambar kita harus buat dulu seperti ini untuk memudahkan gitu. Ya. Nah, di sini ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini bagaimana cara menggambarnya? Nah, nanti kita bahas. Kita gambar dulu koordinat kartesius ya. Ada sumbu Y dan ada sumbu X. Ya, seperti biasa. Nah, kita akan pelajari dulu bagaimana cara membuat garisnya. Ya. Nah, tadi sudah diketahui bahwa titik yang pertama, garis yang pertama itu adalah koordinatnya 0,5. Misal di sini bagusnya digambar semua ya, tapi misal di sini 5, misal di sini 5. Nah, di sini misalkan 5. Nah, 0,5 nih, lihat. 0,5 berarti X-nya di 0, Y-nya di 5. Ya, di sini berarti titiknya. Kita tandain dulu saja titiknya. Kemudian, yang berikutnya adalah 3,0. Ya, X-nya di 3. X-nya di 3. Misal di sini ada 3. X-nya di 3, Y-nya di 0. Ini Y-nya kan di 0. Nih, berarti titiknya di sini. Gitu. Nah, kemudian kita tarik garis yang melalui kedua titik yang ini. Ya, kita tarik garis. Nah, jika koefisien Y-nya positif, maka dia bertanda positif ya kan? Positif. Nih, tanda positif. Kemudian dilihat lagi yang kedua, jika pertidaksamaannya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka dia juga bernilai positif. Positif ketemu positif sama dengan positif. Maka daerah himpunan penyelesaian untuk garis 5X tambah 3Y lebih dari sama dengan 15, maka dia areanya ke area positif atau di atas sini ya, di atas garis. Nah, ini positif berarti ini areanya ke sana terus gitu. Nah, seperti itu. Dan ini garisnya tidak terputus-putus karena dia ada sama dengannya. Ya, bisa dipahami ya sampai sini. Kemudian sekarang untuk garis yang kedua. Nah, untuk garis yang kedua sudah dihitung tadi bahwa ada titik 0,3. Nah, 0,3, 0,3-nya berarti di Y ya, 0,3. Misal di sini 3. 0,3 maka titiknya di sini. Kemudian ada lagi 5,0. 5-nya di X, 5,0 ya. Kemudian kita tinggal tarik garis. Nah, kita tarik garis. Ini adalah garis yang kedua, ya. Garis 3X tambah 5Y lebih dari sama dengan 15. Ini garisnya, ya. Nah, untuk yang ini kita lihat lagi seperti tadi. Koefisien Y-nya positif atau negatif? Positif. Ya, kan di sini 5 nih positif. Kemudian koefisien, tandanya lebih dari atau kurang dari, lebih dari berarti dia positif. Maka daerah himpunan penyelesaiannya pun positif. Positif di sini adalah di atas garis ya, maksud positif di sini. Kalau negatif berarti dia di bawah garis karena ke arah negatif ke sini ke bawah. Nah, ini berarti ini daerah himpunan penyelesaian untuk garis 3X tambah 5Y lebih dari sama dengan 15. Nah, kemudian ini garisnya juga tidak terputus-putus ya, karena di sini ada lebih dari sama dengan. Ini baru dua pertidaksamaan. Ada dua lagi, yaitu apa? X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini
Untuk X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, ini yang pertama X lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti X, area garis X yang mana? Yang ini, X, ya. X, ini garis X, tapi kalau X lebih dari 0, ini kan 0 dari sini. Kalau X berarti yang sumbu yang ini yang lurus ya, dari 0, 1, 2, 3 ke sebelah kanan, kemudian negatif ke sebelah kiri. Kalau lebih dari 0, maka dia posisinya positif. Maka garisnya itu sebenarnya di sini berimpit dengan sumbu Y ya. Dan areanya kalau lebih dari 0 tentunya dia ke sebelah sini. Ya, ke sebelah kanan. Ya, ini untuk X lebih dari sama dengan 0. Ya, sekarang untuk Y lebih dari sama dengan 0, berarti sama ya. Y sama dengan 0. Nah, kalau Y, dia tuh ke atas bawah ya kan, angkanya dari 0, 1, 2, 3 ke atas, positif, kemudian dari 0 negatif ke bawah, berarti itu kurang dari sama dengan 0. Nah, maka garis Y lebih dari sama dengan 0 itu, maka berarti dia berimpit di X di sini garisnya, maka dia ke atas ini himpunan daerah penyelesaiannya. Ya, himpunan daerah penyelesaiannya ini nih ke atas. Wah, jadi pusing nih sekarang bagaimana cara melihatnya. Nah, untuk melihat DHP atau daerah himpunan penyelesaian, ini kita lihat arsiran yang paling banyak. Yang mana kira-kira arsiran yang paling banyak? Nah, kita lihat di sini kalau misalnya tadi warna-warnanya berbeda, itu tentu kelihatan. Kalaupun sama juga berarti kalau pakai pensil ini yang paling hitam, yang paling banyak. Tadi yang ini ke sini ya kan, yang garis pertama nih, garis pertama. Kemudian yang kedua ke atas. Nah, kemudian ini. Nah, berarti yang mana daerah himpunan penyelesaiannya? Coba Atuna lihat baik-baik. Nah, berarti areanya ya ini ya, yang saya tunjukkan nih. Area atau daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP ini. Hati-hati ya, ini ke sini. DHP-nya yang ini nih, yang Ustazah tandain kuning. Nah, enggak sampai ke bawah, jadi sampai ke sini nih, ini. Areanya di sini ini daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, itu bisa dipahami mungkin ya sampai sini ya. Nah, sekarang kita mempelajari yang lain dulu sebelum ini ya. Jadi, jika di sini ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y, kita nomorin dulu. Misal di sini 1, 2, 3, 4. Sini juga sama, 1, 2, 3 misal. Dan di sini negatif ya, negatif 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Begitupun di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Misal nanti ada sebuah pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 2 nih ya. Maka kita lihat ke X, ke garis X-nya nih. Lebih dari sama dengan 2, otomatis kalau lebih dari 2 berarti dia positif ke sebelah sini dari 2 ya. Nah, maka garisnya itu di sini. Nah, ini adalah garis X lebih sama dengan 2 ini garisnya. Tapi kalau mau lebih dari sama dengan 2, maka areanya adalah ke sebelah kanan ya, karena lebih dari. Nah, sekarang kalau misalkan ada Y lebih dari sama dengan min 2 misal. Kita lihat Y min 2 ada di mana? Oh, ada di sini di sumbu Y. Nah, ini kita tarik ke sini. Nih, berarti di sini garisnya Y lebih dari sama dengan min 2. Kemana? Kalau lebih dari min 2 berarti ke arah positif ke atas. Ya, ke atas. Ini areanya ke atas ke sini. Gitu. Nah, yang tadi ini berarti areanya ke sini. Kelebihan. Nah, ini area yang lebih dari 2. Nah, kalau misalnya yang lebih dari negatif 2, terus ke sini ya, terus sampai ke atas gitu, sampai ke sini terus aja. Nah, ini adalah areanya. Sekarang bagaimana kalau misalkan
2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4 misalkan gitu. 2 kurang dari sama dengan X sama dengan 4. Nah, berarti ini area X-nya adalah ada di antara 2 dan 4. Nah, misal di sini ada di antara 2. Nah, kita tarik garis dulu dari 2-nya, kemudian tarik juga dari 4. Maka inilah areanya, hanya segini saja. Nah, kalau misalkan yang tadi X lebih dari sama dengan 2, maka itu areanya dari 2 ke sana terus sampai tak terhingga. Ke sana sampai tak terhingga. Tapi kalau misalnya di sini 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 4, maka ada di antara 2 dan 4. Nah, berarti di sini saja areanya cuma segini. Begitupun kalau misalkan ada negatif 3 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 3 misal ya. Nah, maka berarti di sini dari negatif 3 areanya sampai ke 3. Sampai ke 3 sini. Nah, berarti areanya mencakup segini saja. Jadi terbatas ya kalau seperti ini. Nah, ini yang harus Antona pahami sebelum melangkah ke soal-soal berikutnya. Kita masuk pada contoh yang kedua. Ya, di sini ada 4 pertidaksamaan. Nah, ini namanya sistem ya, sistem pertidaksamaan. Ada yang tandanya kurang dari sama dengan, ada lebih dari, dan lebih dari sama dengan gitu. Ya, kita seperti halnya contoh yang pertama, jadi sebelum menggambar ke koordinat kartesius, kita harus tentukan dulu titik potongnya untuk memudahkan. Ya, jadi kita misal X sama dengan 0 ya. Jadi otomatis X sama dengan 0, maka 2Y sama dengan 2 ya. Jadi Y sama dengan 1, maka koordinatnya jadi 0,1. 0 dari sini, 1 dari sini ya. Kemudian jika Y-nya yang sama dengan 0, maka min X ya, min X sama dengan 2. Maka X sama dengan min 2. Maka diperoleh min 2,0. Min 2,0 gitu. Kemudian sekarang untuk yang pertidaksamaan yang kedua. Sama ya, misal X sama dengan 0, maka X-nya yang 0, maka 3Y sama dengan 12, maka Y sama dengan 4, maka koordinatnya 0,4. Nah, sekarang jika Y-nya yang sama dengan 0, maka Y sama dengan 0, maka di sini 4X sama dengan 12, maka X sama dengan 12 bagi 4, 3, maka koordinatnya 3,0 gitu. Nah, sekarang di sini ini sudah tahu ya, tadi juga sudah belajar X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kita ke gambar koordinat kartesiusnya seperti apa. Kita gambar koordinat kartesiusnya, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Sumbu X, ada sumbu Y. Kemudian kita lihat kebutuhannya ya, bagusnya dibuat dari 1, 2, 3 sampai sekian, itu lebih rapi, lebih bagus. Tapi kita lihat kebutuhannya di sini, angkanya itu yang ada kan, koordinatnya 0,1, negatif 2,0, 0,4, 3,0. Nah, di sini 4, di sini Y. Nah, misalkan di sini 2, di sini 4 gitu ya. Kita misalkan aja seperti itu. Di sini 2, di sini 4. Di sini negatif 2, di sini juga negatif 2 misal untuk memudahkan. Nah, titik yang pertama adalah 0,1. 0-nya di X, 1-nya di Y. Y berarti Y itu di sini positif. Berarti di sini ada 1. Nah, kita tandain di sini 1. Kemudian yang kedua negatif 2,0. Negatif 2-nya ini ada di X. Negatif 2,0. Nah, berarti ini. Tinggal kita tarik garis yang melalui kedua titik yang ini ya. Kalau pakai penggaris insya Allah bagus nih. Nah, ini garis yang pertama. Ini garis yang pertama. Nah, kita lihat di sini tadi di soalnya apa? 2Y dikurang X kurang dari sama dengan 2 dan
Yang ini yang pertama ya. Nah, ini kita lihat Y-nya koefisiennya apa? Positif. Ini kurang dari. Kalau kurang dari berarti dia negatif. Positif ketemu negatif adalah negatif. Maka himpunan daerah penyelesaiannya itu negatif. Kalau negatif itu di atas garis atau di bawah garis? Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah di bawah garis. Nah, kita tandainlah diarsir dulu ya. Ini kenapa harus diarsir sih Ustazah? Untuk memudahkan aja. Gitu. Nah, berarti himpunan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan 2Y dikurang X kurang dari sama dengan 2 adalah di bawah sini negatif. Sekarang garis yang kedua. Garis yang kedua titiknya tadi udah diperoleh 0,4. 0,40-nya X, 4-nya Y. Maka di sini 0,4. Kemudian yang kedua adalah 3,0. 3. Oh, 3 di sini. 3-nya di X, 3,0. Maka titiknya di sini. Kita tinggal tarik garis yang melalui ke dua titik tersebut ya. Nah, kita lihat lagi di sini kemana daerahnya. Daerahnya apakah ke atas atau ke bawah, apakah positif atau negatif. Kita lihat pertidaksamaannya itu kan 4 X tambah 3Y ya. Kurang dari sama dengan 12. Kita lihat koefisien Y-nya ini apa? Positif. Kurang dari. Kalau kurang dari positif negatif. Negatif. Nah, positif dikali negatif itu negatif. Maka ini juga himpunan daerah penyelesaiannya ke bawah. Negatif berarti ke bawah garis yang ini. Nah, di bawah sini. Nih, di bawah sini berarti gitu ya. Nah, ini di sini. Tinggal dua pertidaksamaan lagi ya. Seperti tadi ya udah pada tahu jika X lebih dari sama dengan 0 maka garisnya berarti di sini. Lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti dia ke sini, ke kanan. Ini X lebih dari sama dengan 0. Nah, udah mulai terlihat ya, mana kira-kira yang akan menjadi daerah himpunan penyelesaian. Sekarang kalau untuk Y lebih dari sama dengan 0. Nah, makanya di sini berarti berimpit garisnya di sini. Kemudian sama kalau lebih dari itu ke atas, positif ke atas. Nah, yang mana kira-kira yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, antum sudah bisa lihat yang ada keempat warna yang sudah Ustazah arsir. Ya. Jadi, himpunan penyelesaiannya atau daerah himpunan penyelesaiannya adalah ini nih yang Ustazah warnain kuning nih. Ini kan di sini ada keempat warna tadi. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini dia DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaian. Nah, begitu ya. Jadi, jika ada beberapa pertidaksamaan, silakan dikerjakan satu persatu, kemudian digambar untuk memudahkan. Ini pakai warna-warni seperti ini. Tapi kalau pakai pensil juga sebenarnya nanti yang paling tebal itu yang mana? Itu adalah daerah himpunan penyelesaian. Kalau misalkan ini berarti dia itu mencakup semua ya, mencakup semua. Jadi area yang menjadi himpunan penyelesaian semua pertidaksamaan yang ada yang diberikan pada soal. Pembahasan 2 soal sudah. Ini untuk hari ini materi cukup sekian dulu aja ya. Jadi menentukan dulu daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, di sana di buku paket itu banyak ya, contoh-contohnya juga ada, tugas-tugasnya soalnya juga banyak, tapi Ustazah hanya minta dikerjakan yang disetorkan ke Ustazah ini ya, halaman 36 sampai 39 itu dipilih saja. Ini ada nomornya nomor 3, 4, 8, 11 dan 15 itu yang wajib dikerjakan dan difotokan hasil pengerjaannya ke Ustazah ya, yang jelas, yang rapi. Nah, tapi untuk belajar alangkah lebih baiknya dikerjakan semua soal-soalnya. Kalau misal ada waktu luang, waktu senggang daripada melakukan hal-hal kemaksiatan, nah alangkah baiknya memanfaatkan waktu yang ada gitu ya. Boleh dikerjakan nanti seperti biasa dikirim ke Ustazah via Telegram. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan juga
bisa di pesan e-learning kirim pertanyaannya, atau bisa juga kirim pesan Japri Telegram Ustazah. Mungkin jawabannya slow respon ya biasanya, karena memang antrian pesan yang masuk gitu. Jadi nanti Ustazah ngecek dulu, nanti masukin nilai, belum lagi mengecek kehadiran, jadi harap bersabar. Insya Allah Ustazah balas. Untuk hari ini insya Allah cukupkan sampai di sini. Untuk pekan depan, insya Allah materinya masih program linear 2 variabel, tapi kalau hari ini kita membahas mana daerah himpunan penyelesaiannya dari suatu sistem pertidaksamaan, tapi kalau nanti daerah himpunan penyelesaiannya sudah ada nih untuk pekan depan ya. Nah, nanti Antuna harus tahu, harus bisa mengetahui sistem pertidaksamaannya. Jadi kayak kebalikannya dari sekarang, daerahnya sudah tahu, sistemnya yang harus tahu. Nah, itu mungkin bisa dipelajari oleh Antuna sebelum mulai KBM pekan depan insya Allah. Itu Ustazah cukupkan sampai di sini untuk materi hari ini. Syukron atas kesediaan Antuna mendengarkan materi hari ini. Jangan lupa dicatat, dipahami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.